Aku nggak butuh baca buku buat terlihat pintar, tapi aku baca buku karena aku butuh untuk diselamatkan. Dan tanpa sadar, buku itu menjadi teman paling setia aku di tahun 2025. Hari ini aku akan bahas tentang 5 buku terbaik yang aku baca selama tahun 2025. Lewat 5 buku ini, aku belajar berdamai dengan krisis, mendengar suara hati, dan pelan-pelan pulang ke versi diriku yang lebih utuh. Tonton sampai habis ya. Life is beautiful. It is more how you craft yourself in it. It is art. Hai guys, hari ini aku akan membagikan 5 buku terbaik yang aku baca selama tahun 2025. Oke, yang pertama ada White Knight dari Fyodor Dostoevsky. Ini novel klasik. Aku udah pernah bikin video khusus tentang novel ini ya. Kalian bisa tonton aja habis nonton ini, atau mau di pause dulu nonton yang itu dulu juga gak apa-apa. Ini tuh cuma tipis banget ya guys, ini cuma 80-an lembar, tapi tipis-tipis gini dampaknya luar biasa terhadap diriku. Jadi waktu aku baca buku ini tuh kayak I see myself a lot in this book, kayak ada banyak refleksi diriku dalam buku ini. Salah satunya kayak ketika kamu merasa kesepian, kayak gitu. Salah satu kalimat yang paling aku suka di sini ya, yang terakhir. Kalimat yang terakhir, "My God, a whole moment of happiness is that too little for the whole of man's life." Ini tuh bener-bener kayak menjadi tamparan buat aku bahwa hidup ini tuh sebenarnya singkat. Sebenarnya kamu tuh sudah mengalami banyak hal dalam hidup, cuman kamu aja yang nggak sadar gitu. Kadang kita itu terlalu berfokus kepada hal-hal yang menyakitkan ya, sampai kita lupa bahwa kita tuh pernah bahagia gitu. Kalau kamu butuh refleksi untuk lebih connected to your life gitu, lebih terkoneksi dengan hidup kamu, lebih menghargai hal-hal yang datang, kamu harus baca buku ini. Juga tonton video aku tentang buku ini karena itu ada korelasinya. Dostoevsky is the best. Kayak banyak kata-kata di buku ini tuh yang kayak bener-bener kayak merasuk di dalam sukma sanubari pikiranku gitu, yang bener-bener kata-katanya singkat tapi kayak terngiang-ngiang di kepala gitu tuh ada banyak di sini. Kayak contohnya how can you live without any history, kayak gitu. Terus juga yang terakhir tadi, is that too little for the whole of the man's life. Pokoknya banyak banget kata-kata yang nampol yang membuat aku jadi kayak anjir gitu loh, ngerti gak sih? Terus buku yang kedua itu ada buku dari Rumi, ini serpihan-serpihan puisi jiwa dari Rumi Haidar Bagir ya itu. Sebenarnya buku ini reread, but this book influenced me so much in this year. Berbeda dengan terakhir kali yang aku baca, aku kayak bener-bener meresapi maknanya tahun ini. Buku ini tuh kumpulan syair-syair dari Rumi, tapi setiap syairnya itu tuh kayak sama seperti Dostoevsky. Ini tuh banyak refleksi diri aku di dalam buku ini karena aku nggak tahu ya, kayaknya tahun ini tuh aku sangat-sangat sangat-sangat terobsesi dengan refleksi diri. Buku ini akan mengajarkan kamu untuk kayak menemukan cinta, menumbuhkan cinta kita terhadap kehidupan gitu ya. Jadi kalau dalam tahun-tahun ini kamu banyak fase-fase down-nya, aku sangat rekomendasikan kamu untuk baca buku ini karena buku ini akan bikin kamu sadar bahwa there's so much in life. Kamu harus jatuh cinta sama kehidupan dan kamu harus jatuh cinta sama Tuhan. Kamu akan mendapatkan banyak hal yang baik ketika kamu jatuh cinta sama kehidupan dan ketika kamu jatuh cinta pada Tuhan gitu. Buku yang selanjutnya ini The Chibiniko Kitchen. Buku ini tuh kayak ada di mejaku di mana-mana, di meja dapur, meja belajarku, meja ruang tamu, meja kerja, semua. Pokoknya buku ini tuh ada di semua meja di rumah. Kayak aku letakin di mana-mana karena aku saking sukanya sama buku ini. Aku udah baca buku ini 2 kali BTW karena buku ini tuh sebenarnya sangat-sangat menyentuh. Buku ini sebenarnya ceritanya sangat ringan. Ini cerita tentang restoran yang ada di pinggir pantai, dan restoran itu punya kekuatan magis yang akan membuat kamu bertemu dengan orang yang udah tiada gitulah intinya. Tapi bener-bener maknanya tuh dalam banget buku ini, walaupun covernya itu ceria. Karena buku ini tuh selain ceritanya bagus, dia sangat-sangat estetik. Lihat deh, ini
pembatas bukunya, sama di sini tuh banyak ilustrasi-ilustrasi di sini. Jadi buku ini tuh sangat-sangat estetik, tapi ceritanya bagus gitu. Kalau kamu butuh buku untuk memanjakan mata, tapi juga yang ceritanya bagus, buku ini sangat recommended. Selain estetik, buku ini tuh punya banyak pesan yang mendalam. Ini kan sebenarnya bukunya ke Jepang-Jepangan ya, tapi ini tuh lokal friendly gitu loh. Jadi walaupun dia itu kayak ke Jepang-Jepangan dan ini ceritanya tentang restoran, otomatis dia akan membahas tentang makanan-makanan khas Jepang gitu. Yang di Indonesia nggak ada kayaknya ya. Tapi di buku ini tuh ada resep masakan Jepangnya. Setiap menu-menu yang dia ceritakan di sini, ini tuh kita dikasih resepnya biar kita bisa bikin sendiri di rumah. Terus juga selain itu ya di buku ini juga kayak dikasih ilustrasi gambar makanannya nih. Jadi kita tuh juga dikasih ilustrasi gambar makanannya. Kamu pernah nggak sih kayak kamu baca buku terus kayak kamu ingin menyelam ke dunia mereka gitu. Misalkan kamu baca buku Harry Potter gitu ya, terus tiba-tiba kamu pengen bener-bener ke Hogwarts gitu. Kayak aku nggak pengen jadi muggle, aku pengen jadi one of the wizard gitu. Terus kamu pengen ke Hogwarts gitu. Ini kan namanya Chibinoku Kitchen, ini kan nama restorannya ya. Itu kayak ngasih kita tutorial untuk bisa masuk ke dunia mereka gitu, untuk bisa merasakan vibe-nya gitu. Ya dengan kayak ngasih resep, ngasih ilustrasi makanannya tuh kayak gini loh, rasanya makanannya tuh kayak gini loh, terus cara masaknya tuh kayak gini loh, terus dihidangkannya tuh kayak gini loh, kayak gitu. Kamu pengen masuk ke vibe-nya Chibiniko Kitchen, itu kayak bisa banget. Tinggal ke supermarket, belanja ke pasar, belanja bahan makanan, masak sendiri, bawa ke pantai, udah selesai. Gitu. Jadi so I love the book. Terus yang selanjutnya, ini bukan buku novel, kitab guys. Aku juga baca kitab. Kitab Al-Hikam. Aku selalu baca buku ini sebelum tidur karena menurut aku ini tuh kayak menjadi penenang jiwa kita gitu loh. Mengenal Islam dengan yang sangat-sangat manusiawi gitu. Mengajarkanmu untuk lebih humble to yourself karena di buku ini tuh kayak ego kita dikikis. Jadi apapun yang kamu alami dalam hidup itu semua dari Tuhan dan semua kembali untuk Tuhan gitu. Misalkan kamu nih ya, kamu dalam hidup ini kayak sukses gitu, misalkan kayak, "Oh aku pengen, punya cita-cita masuk ke universitas impianku di A," gitu, terus kamu masuklah di universitas itu. Itu belum tentu itu gara-gara kamu, mungkin usaha kamu memang menentukan, tapi semuanya itu mungkin gara-gara Tuhan. Walaupun kamu berusaha sekuat apapun, kalau Tuhan gak ridho, kamu gak akan bisa masuk ke sana. Intinya seperti itu. Jadi, this book is really make us to be humble, kayak, "Aku tuh siapa sih?" Gitu. Aku tuh banyak nangisnya baca buku ini, ada salah satu bait yang aku sangat nangis waktu baca itu, aku lupa exactly kalimatnya gimana, tapi intinya kalimatnya tuh kayak, intinya kamu tuh harus berterima kasih sama Tuhan karena pertama dia menciptakanmu, kedua dia memberimu perawatan-perawatan yang baik terus-menerus gitu. Jadi kayak aku langsung refleksi gila seluruh hidupku selama ini kayak Tuhan ngerawat aku baik banget ya, aku nggak pernah kelaparan, kayak selalu ada orang yang nolong aku, entah itu teman, entah itu saudara. Setiap kali aku ada kesulitan, selalu aku tuh ditolong. Selalu aku tuh dipertemukan dengan seseorang yang akan menolong aku untuk meringankan bebanku gitu. Ini aku baca biasanya sebelum tidur atau sore hari habis maghrib gitu, habis sholat maghrib aku selalu baca buku ini karena buku ini tuh kayak bisa menenangkan hati kita gitu. Next buku yang selanjutnya ini dari Paulo Coelho Sang Alkemis. Gila, ini the best out of the best, the best of the best, the best, the best, the best. Ini terbaik deh menurut aku. Semua orang harus punya buku ini di rak buku mereka. Kayak ini bukan hanya the best of the year sih, tapi kayak the best of the lifetime kayaknya. Karena aku baca buku ini udah 3 kali. Aku udah reread buku ini 3 kali. Dan aku mention buku ini di kayak banyak sekali video aku mention buku ini karena saking bagusnya dan aku saking merekomendasikan kamu untuk baca. Buku ini mengajarkan kita untuk lebih melihat ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita lebih dalam. Kamu tuh nggak perlu ngelihat ke banyak arah, kamu nggak usah ngelihat temenmu, nggak usah ngelihat keluargamu atau apa, lihatlah dalam diri kamu sendiri gitu, lihatlah kehidupan kamu sendiri gitu. Terus juga buku ini tuh sangat membantu untuk menghadapi kegelisahan ketika kamu mengalami suatu krisis ya. Jadi krisis itu nggak cuma krisis finansial, kamu bisa jadi kayak krisis identitas mungkin, kayak quarter life crisis, krisis identitas, kayak
sebenarnya aku ini siapa sih? Aku tuh diciptakan di dunia ini untuk apa sih? Takdirku tuh sebenarnya gimana sih? Gitu. Terus juga kamu bisa jadi krisis emosional, kayak kamu merasa kamu kurang dicintai, kamu merasa orang-orang tuh kok kayaknya jahat sama kamu merasa playing victim terus-terusan, kamu merasa hidup kamu nggak berharga. Pokoknya segala macam krisis, intinya buku ini akan menjawab semua kegelisahan-kegelisahan dan kayak membantumu menghadapi krisis-krisis dalam hidupmu gitu lah. Buku ini akan mengajarkan kamu untuk how you can find a way to back to yourself, back to wholeness, kayak gitu-gitulah. Salah satu hal yang aku suka di dalam buku ini adalah dia mengajarkan kita untuk membaca tanda-tanda karena bahasa alam semesta atau bahasa Tuhan dan alam semesta itu tidak berbicara kepadamu lewat bahasa manusia, tapi mereka berbicara kepadamu lewat bahasa tanda-tanda. Jadi you should trust your gut more. Asah terus intuisi. Oke, jadi aku udah bikin video sesi tersendiri untuk buku Alchemy sama untuk buku Cibinika Kitchen. Jadi videonya tinggal aku edit aja dan tinggal aku upload. Jadi mungkin setelah ini kita akan upload videonya. Jadi kalau kamu pengen tahu detailnya tentang buku ini dan lain sebagainya, karena ini kan cuma singkat aja ya. Kalau kamu ingin tahu lebih detail, spill isinya, terus kayak pelajaran-pelajaran apa aja yang aku ambil dari buku ini dan buku ini, ya, kamu bisa tunggu video aku selanjutnya karena aku akan upload videonya sama seperti bedah buku aku yang kemarin White Nadastiowski. Kalau ini udah ada ya video bedah bukunya. Jadi nanti kita juga akan bedah buku yang dua ini. Oke? Mungkin itu aja guys video aku hari ini. Semoga video ini bisa membantu kamu menemukan inspirasi buku apa yang kamu baca. Buku seperti teman yang gak banyak bicara, tapi selalu paham. Dan setelah hati cukup tenang, aku mulai belajar menikmati hidup lagi. Dalam hal-hal kecil, buku ini gak mengubah hidupku secara besar, tapi membuat hidup terasa layak dinikmati lagi. Dan kalau kamu lagi di fase tersesat, percayalah, itu seringkali tanda kamu sedang dipanggil pulang. Terima kasih sudah menonton sejauh ini. Simpan video ini kalau suatu hari kamu butuh teman untuk refleksi. Kita ketemu lagi di next video ya. Bye.